Salam buat kita semua. Marilah kita mendengarkan renungan harian HKBP Denpasar, yaitu Sabtu 19 Oktober 2024. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita lebih dulu bernyanyi. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Jika kami ada hari ini, semua karena kasih setia-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati hati kami, terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu melalui renungan harian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Di bahasa Batak didok, dibaheni boti hatani Jehovah debata ni Israel. Nunga pola hudok nian, pinopar mudohot pinopar ni amam, marhalado di jolokku, rodi saleleng lelengna. Alayang gonuaeng nina Jehovah, dao may siyan au, ayak ka napasangap au, marsangap bahenokku, alay ak ka napalea au, marleado bahenokku. Ido hatan itu hata. Amanginang, sering kita mendengar, siapa yang menabur akan menuai. Dan segala yang ditabur, baik atau buruk, kita juga yang akan menuai dari hasil yang ditaburkan. Firman Tuhan juga di dalam Galatia berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Firman yang tertulis di dalam 1 Samuel 2 ayat 30 ini ditujukan kepada Imam Eli, di mana Allah telah memilih dan mengangkat Eli menjadi imam atas umat Israel. Eli dipilih untuk dipakai melayani di bait suci. Ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan Tuhan kepada Imam Eli bersama dengan keluarganya, yaitu untuk melaksanakan misi pelayanan dan menghormati kekudusan Tuhan dengan menjaga sikap dan tindakan dan juga moral sebagai imam di bait suci. Namun sangat disayangkan, jabatan yang begitu berharga dan mulia yang Tuhan berikan kepada Eli dan keluarganya tidak dihargai. Mereka menyalahgunakan panggilan Tuhan. Eli
dan khususnya kedua anaknya mengambil yang bukan haknya, yang seharusnya adalah persembahan bagi Tuhan. Namun kedua anaknya, Hofni dan Pinehas, hidup menurut keinginan daging mereka, memuaskan diri sendiri, tidak lagi menyenangkan hati Tuhan. Mereka hidup sesuka hatinya. Mereka mengambil yang bukan haknya. Sehingga sebagai imam di bait suci, mereka telah menyalahgunakan panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga firman ini datang kepada Imam Eli dan keluarganya. Dikatakan di sana, sesungguhnya aku berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Memang Allah berjanji kepada Imam Eli. Jika dikatakan akan hidup selamanya, artinya penyertaan Tuhan bagi keluarga Imam Eli. Tetapi karena kelakuan mereka, perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan pekerjaan mereka sebagai pelayan Allah di bait suci, maka janji itu batal, tidak lagi diterima oleh Imam Eli dan keluarganya. Bagaimana di dalam kehidupan kita saat ini? Kita telah dipilih dan diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Telah ditebus dari dosa kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Apa yang Tuhan mau melalui hidup kita? Kita adalah ciptaan Tuhan yang segambar dengan Dia. Kita akan dipakai Tuhan untuk menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan pribadi Allah melalui pekerjaan kita masing-masing. Firman ini menjadi perenungan bagi kita semua, karena kita telah dipanggil. Apakah kita bekerja di gereja, di kantor, dimanapun kita berada, karena pekerjaan itu adalah pemberian dari Allah. Marilah kita mengerjakannya dengan baik. Setiap yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan mengambil yang tidak bagian kita, karena itu adalah perbuatan yang Tuhan benci, sebagaimana yang dilakukan Hofni dan Pinehas. Inilah hukuman bagi orang-orang yang tidak menjalankan tugas panggilannya dengan baik di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan melalui firman Tuhan ini. Kita juga harus mau dikoreksi, ditegur, diingatkan oleh orang-orang di sekeliling kita jika kita sudah melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena ada kata bijak yang berkata, orang yang rela dikoreksi akan mempunyai hidup hari depan yang lebih baik. Anak-anak Eli sudah mendapatkan peringatan, teguran, tetapi mereka mengeraskan hatinya. Mereka tetap melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Allah yang dipakai Tuhan di bait suci, mereka menjadi batu sandungan bagi umat yang akan beribadah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
dimanapun kita ditempatkan. Marilah kita berusaha melakukan pekerjaan kita itu dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga janji Allah akan kita terima sebagaimana yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Karena janji Allah ya dan amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu dimanapun kami Tuhan tempatkan, agar kami bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan janji yang telah Kau berikan kepada kami, penghargaan yang Tuhan berikan kepada kami, dapat kami terima sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.